Kadang-kadang memang begini tuh ada yang lagu rohani juga mereka nyanyikan. Tapi saudara, situasi itu sangat berpengaruh. Ya. Situasi di tengah ibadah dan tidak ibadah itu beda sekali. Ya. Kalau menyanyi cuma untuk senang-senang, bukan untuk menyembah Tuhan, itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Saudara lihat buktinya toh, orang bisa menyanyi berjam-jam. Sementara kalau orang mengasihi Tuhan, ya lagunya belum ganti, itu baru ulang-ulang saja. Ya, yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak sungguh-sungguh bersyukur, dia akan bosan. Ini apa sih? Atau saya tiba-tiba saudara kemarin saya tiba-tiba dengar siapa? Michael Smith tuh. Nah, saudara, ya ada penyanyi yang terkenal sekarang sih sudah lumayan tua dia. Ya. Kayaknya itu video yang tiba-tiba muncul kemarin waktu sengaja memang dengar lagu, ya sambil saya belajar dengar lagu, tiba-tiba itu Michael Smith muncul dengan lagunya. Kemarin dia menyanyi Waymaker, Miracle Worker. Saudara tahu enggak? Dia yang bermain piano kan. Itu kan seperti konser begitu, saudara, tapi konser rohani. Ya. Tahu enggak? Waymaker, Miracle Worker. Harusnya Promise Keeper, Light in the, begitu harusnya. Dia ulang, Waymaker, Miracle Worker. Ulang, Waymaker, enggak tahu, mungkin 30 kali ulang. Ulang terus saudara, dan mereka tidak bosan. Saya langsung ingat kebiasaan kita di sini. Dan kalau ada pendeta, ada penyanyi-penyanyi tertentu, itu juga dia kan bukan pendeta. Tapi saudara, kalau saudara lihat dia cara dia menyanyi, dia memang sungguh-sungguh orangnya. Kalau menyanyi, ya, ini memang penyanyi rohani saudara. Dia memang penyanyi rohani, ya. Saya dan anak-anak sudah sangat mengenal orang ini sejak dia masih muda. Itu lagunya dulu kita ada DVD dulu, DVD yang itu rekaman lagu dia yang menyanyi saudara. Itu ya, jadi saya dengar, dia ulang Waymaker, Miracle Worker, ulang Waymaker, terus begitu dia ulang terus Waymaker. Saya pikir, aduh bayangkan, tak kira cuma orang di sini tuh model begitu, ya. Orang sini kali 4 kali, 5 kali itu sudah terlalu banyak. Dia ulang terus dan wah, mereka terus menyanyi, terus bersemangat. Bayangkan itu bisa ribuan orang gitu yang hadir konser itu. Dan cara menyanyi mereka seperti itu. Saya kadang-kadang dalam hati begini, ini beda sekali saudara, ya. Memang orang-orang Amerika kalau saudara lihat banyak sekali yang tidak benar, toh. Tapi kalau saudara temukan yang sungguh-sungguh, justru saya kadang-kadang berpikir begini, bayangkan mereka itu sedang ada di tempat yang paling modern di dunia ini. Itu kan Amerika, ya, paling modern sudah di dunia ini. Bayangkan saudara, itu gelandangan di jalan, coba saudara ajak mereka ngobrol. Saudara tidak pernah akan temukan itu di Sulut sampai mungkin kepala kantor malah tidak bisa bicara. Orang sana tuh gelandangan jago bicara. Berarti kan cara pikir mereka berarti kan lebih jago dari orang. Sudah hidup di tempat modern begitu, lalu saudara akan terkejut melihat anak-anak muda saudara, anak-anak muda ya di jalan saudara, di tempat umum bawa mic. Nggak ada tamang, dia sendiri. Deng mic, deng speaker. Kong Jesus loves you, Jesus. Lalu orang datang mau pukul pada orang. Gitu saudara. Loh, ini anak muda Amerika. Saya kira ini kalau di Indonesia sudah jadi bintang film. Di sana orang jadi pengkhotbah jalanan dan mereka tidak peduli. Tuh, mau dihentikan mau apa? Aduh saudara, dia tetap malah tanya.
Mana hukum yang bilang kalau saya tidak bisa bicara di sini? Mana? Tunjukkan pada kami. Coba. Di mana? Pasal berapa? Coba. Hukum undang-undang. Sampai begitu, Saudara. Dorang mau apa? Mereka bilang, loh, kami kan tidak buat keributan. Kami kan cuma bicara tentang Yesus. Loh, masa kamu mau marah? Mau larang kami bicara tentang Yesus? Loh, itu anak muda, Saudara. Anak muda Amerika. Saya kadang-kadang bingung sendiri. Loh, memang kalau Saudara lihat, wah, yang hidupnya juga berantakan banyak sekali. Ya. Tapi ada yang mencengangkan seperti ini, Saudara. Orang-orang muda. Ya. Kalau mau bilang ganteng ya minta ampun orang sampai ganteng. Tuh. Kung kaya padangnya nak malu bercerita di luar. Bayangkan pakai speaker, Saudara. Ada yang so pakai apa? Dia so baking karton, kong so tulis. Tuh, Jesus loves you. Bawa-bawa. Bawa-bawa di jalan. Apa? Kalau Saudara gimana? Ini kok mah mabok agama. Kok angkot besok mabok apa? Lebih baik orang tergila-gila dengan Yesus daripada mabuk sesuatu, mabuk dunia. Tuh, angkat Saudara. So bilang Tuhan bayangkan ada tuh lain bawa kemari tulis Jesus is coming soon. Maksudnya Yesus so mau datang segera. Coba, anak muda yang bawa-bawa, Saudara. Oh, ini ada beberapa video, Saudara, yang saya lihat kayaknya kemarin dulu itu. Sementara ini anak muda sementara bawa, Saudara. Lalu datang apa? Lalu cewek cantik minta ampun cantiknya. Tuh. Waduh, dengan baju yang luar biasa. Kumpi berdiri di belakang dia, Saudara. Dan saya lihat benar-benar tidak terpengaruh, Saudara. Dia langsung babalik kong dia bilang Jesus loves you. Dong datang aduh. Sampai berarti. Jadi kalau cuma bilang godaan, luar biasa godaannya. Bukan orang gila tuh udah berdiri di situ. Ada gara pada orang. Orang yang tergila-gila dengan setan yang mengganggu. Tuh, apa? Firman Tuhan disampaikan. Dan orang-orang itu, loh, saya kalau sudah benar-benar saya mesti bilang kagum. Ya. Coba, anak muda Manado, anak muda Minahasa, dorang berani untuk hal yang lain. Tapi kalau bilang tentang Yesus, malo. Tuhan. Padahal Yesus jelas bilang, yang malu mengakui aku di depan manusia nanti kau lihat. Aku juga malu mengaku tentang kamu nanti. Malu di medsos. Ya boro-boro langsung di apa? Terjun langsung di lapangan. Kalau di medsos saja engkau malu. Tapi selalu berpikir, oh kita ini loh mengasihi Tuhan, itu mana lebih bukti. Lihat ya saudara ya. Ya, coba orang baca dulu ini. Jarang kan orang baca ini, coba baca dulu. Matius 10 ayat 32. 3. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Nah coba. Nah terus lihat. Ini konsekuen tadi kan yang mengakui, sekarang kita lihat yang sebaliknya. 3. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga, atau sama dengan masuk neraka. Masa disangkali Tuhan kok? Kan saudara. Orang yang tidak semangat, mau mengasihi Tuhan kok tidak semangat. Oh. Padahal kita semua tahu Yesus mengasihi kita caranya bagaimana? Turun jadi manusia, lahir di kandang Bethlehem. Coba. DP mama siapa? Loh, mamanya orang miskin. Enggak pernah ditulis Maria cantik sekali atau apa, enggak pernah.
Masalahnya Alkitab kalau cantik dia tulis cantik. Laki-laki yang ganteng aja dia tulis cantik di sini. Tuh, kan ada beberapa sudah ya. Laki-laki Alkitab tulis dia cantik. Ya kalau orang sini berarti dia ganteng berarti tuh. Yang kan sampai seperti itu saudara. Absalom misalnya. Tuh. Musa. Tuh. Jadi kalau Alkitab tulis, Maria enggak pernah ada catatan ya Tuhan memilih wanita yang cantik untuk melahirkan, enggak ada itu. Enggak ada. Dia wanita yang takut akan Tuhan. Itu Maria. Bukan wanita yang cantik, bukan. So begitu kok pilahirnya di kandang. Kon taruh di palungan. Coba, palungan itu apa? Tanpa makan binatang. Coba saudara. Kali orang tuh keterlaluan tuh. Mau jadi saksi untuk Tuhan. Membicarakan tentang dia. Aduh saudara. Padahal ini ayat kan, ini sangat terkenal ayat ini sebenarnya. Nah, kalimatnya sangat terkenal. Sangat terkenal di sini maksudnya banyak sekali rata-rata orang Kristen tahu cerita ini. Tahu kalimat Yesus ini. Ini masalahnya kalimat Yesus yang dicatat oleh Matius. Siapa mengaku aku di depan manusia, bayangkan. Di depan manusia Tuhan tunggu orang mengakui dia. Itu kapan? Apa 20 tahun satu kali? Atau kapan? Harusnya setiap kali. Ini tuh orang nanti di dalam kamar baru mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau di depan orang gimana? Nah sekarang kan semua orang punya medsos. Nah sudah. Kalau di medsosmu kamu tulis apa? Tuh, bahas status di WA apa? Apa DP status? Kalau di HP saja orang Somalo, bagaimana nih kalau pribadi diri di muka sana? Kau mbak bilang tentang Tuhan. Kalau saya harus tahu pasti kalau di sana apa tuh pendeta fanatik. Kita kan enggak usah tulis ini. Kita pendeta fanatik enggak usah. Orang-orang kok usah tahu. Enggak apa-apa saudara. Biar Yesus sungguh-sungguh merasa dihormati. Dihormati oleh siapa? Oleh orang ini yang banyak salah. Coba, orang ini banyak salah. Banyak salah saja. Tidak mau akui Yesus. Makanya saya bilang ke saudara. Ini orang yang takut menyangkal dirinya. Takut melupakan dirinya. Takut angko harga diri dikorbankan begitu. Sadarkan dirimu. Memangnya orang harga berapa? Orang harga berapa? Bukankah Yesus bilang Alkitab membuktikannya apa? Kita ini sudah dibayar. Sudah dibeli, harganya cash. Lunas dibayar. Kok angko masih ada harga? Pertahankan harga diri. Pertahankan harga diri di mana? Di hadapan Tuhan kok pakai harga diri lagi. Coba. Harusnya apapun itu, oh Tuhan, aku menyembahmu. Begitu. Untuk semua keputusanmu, untuk semua pikiranmu. Untuk semua jalan kehendakmu apapun itu. Aku penyembahmu. Itu. Bagus sekali saudara, orang setiap kali kalau semua muncul ke atas tuh harga diri, bilang harga diri berhenti kan? Kenapa? Kamu di hadapan Tuhan saya tidak ada harga sebenarnya. Harusnya orang begitu. Terhadap perintah Tuhan, jangan bawa-bawa ke harga diri. Relakan dirimu dan bertobatlah. Gitu. Jadi bukan nanti Tuhan sayang-sayang. Justru sering Tuhan pesayang dibuktikan dengan pukulannya. Dengan cambuknya. Tuh, Wahyu 3 ayat 19.
Justru karena dia mengasihi, maka dia cambuk. Oh, siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Coba lihat deh. Coba lihat deh King James. Ini bukan karang-karang saudara. Ini ditegur dengan keras. I rebuke and chasten. Itu cambuk saudara. Justru karena kita cinta. Yesus bilang. Alkitab bilang apa? Justru karena dia mencintai kita maka dia pukul. Justru kalau saudara so tahu-tahu salah dan kau tidak pernah dipukul, artinya kamu sudah bukan anak yang dikasihi. Tuh, jangan sampai mati malam ini. Siapa? Kalau kamu mati malam ini pasti langsung di api. Jangan takut mati waktu saudara mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudaranya tidak mengasihi Tuhan, takutlah untuk mati. Berdoa supaya Tuhan beri kesempatan bertobat, begitu. Oh, karena saudara lihat balik ulang ke bahasa Indonesia tadi. Siapa ku kasihi, ia ku tegur, ku hajar. Sebab itu bayangkan, justru karena dikasihi, mesti ditegur dan dihajar. Itu sebabnya apa? Relakan hatimu lalu bertobat, itu loh. Jangan meninggalkan kasih mula-mula, kejatuhan yang sangat dalam. Orang pikir kalau kejatuhan bagaimana? Berzina dulu. Oh, itu kan bahasa apa yang dikenal oleh gereja pertobatan kata. Oh. Kalau jatuh bagaimana? Itu kalau dia so berzina. Kalau dia so gila, itu baru jatuh. Kalau lihat Alkitab Wahyu 2. Sebab itu coba 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kayak jatuh dapat apa? Tuh. Nanti orang baca tadi di ayat sebelumnya. Tuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku mengambil kekidianmu. Jika kamu tidak bertobat. Siapa ini yang disuruh bertobat? Ini bukan orang baru. Kalau saudara lihat 7 jemaat di Asia Kecil itu, Wahyu 2 dan 3. Itu gereja, gembala dan jemaat. Bukan orang di luar sana. Gereja yang disuruh bertobat. Orang sekarang, kita so bertobat. Lihat kopi model. Kalau sekarang cara hidupmu ternyata tidak seperti itu, berarti kamu belum bertobat sekarang ini di muka Tuhan. Kita melayani. Aduh. Justru kalau saudara taruh kira ini gembala dapat suruh bertobat. Gembala bertobat. Bukankah dia berkhotbah supaya orang lain bertobat? Dia dapat suruh bertobat. Orang sekarang kalau dengar pertobatan, itu pelajaran dasar kok pendeta. Tuh orang kecil yang bukan cuma so bertobat, so melayani. Dia bilang, bukan cuma engkau rajin masuk gereja. Tuh, ini bahkan pemimpin gereja disuruh bertobat. Coba, lihat tuh orang udah baking apa? Coba ayat 4. Yang saya pikir, oh dia itu memang so jatuh. Oh coba, lihat ayat 3 deh. Aku tahu segala pekerjaanmu. Bukan dorang so nyandak bikin apa-apa. No, aku tahu segala pekerjaanmu apa? Baik jeripayamu maupun ketekunanmu. No, aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Coba. Loh, Tuhan minta supaya gereja itu tegas terhadap dosa. Dan itu Tuhan puji sekali lagi. Ya. Orang masa kini, jangan terlalu keras. Yang suruh siapa?
Saudara lihat sekali lagi, untuk gereja Efesus justru ketegasan terhadap yang tidak benar itu malah dipuji oleh Tuhan. Ini kan gereja yang dikecam oleh Tuhan, gereja Efesus, ya. Tapi sekali lagi ada bagian dari yang mereka lakukan yang juga dipuji oleh Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang baik sebenarnya. Saya sering bilang, kalau seandainya gereja ini masih ada sampai sekarang, pasti jadi gereja percontohan. Ini hebat sekali ini, gereja ini. Oh, berjeripaya, tekun. Banyak kegiatan gereja. Ibadah tamasya, pertandingan antar rayon, pertandingan apa? Pantekosta Idol. Sampai seperti itu. Pertandingan WL, pertandingan khotbah. Ini tahu cerita apa? Oh, nanti itu. Biasa kalau Natalnya tidak ada yang begitu. Nanti Paskah biasanya. Paskah semua pertandingan ini, pertandingan itu. Tuh. Pertandingan baku lawang berat itu salib. Tuh. Tapi salib dalam kenyataan hidup dia buang. Mereka kalau salib forba drama, don't baking. Itu kan yang terjadi, ya. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian. Bayangkan, ini Tuhan. Kalau sekarang kan, sejak kok dia bilang penyesat. Kok bilang apa dong? Hah? Setahu-tahu penyesat, kok bilang apa dong? Ini bayangkan, ini Tuhan puji. Hah? Biar dia bilang dia rasul. Tapi kalau buah hidupnya ternyata berbeda dari apa yang dia tunjukkan sebagai karunia-Nya, itu ditolak. Dan ini sekali lagi apa? Masuk dalam daftar pujian. Daftar pujian ini bukan kecaman. Gereja masa kini, Kristen masa kini yang mengecam yang begini nih. Kalau pendeta ini terlalu keras ini, masa dia bilang tuh pendeta ini sesat? Kok kamu bilang apa? Kalau dia bilang Yesus bukan Allah ya sesat, no? Wah apa dong? Omar dia kalau berdoa orang sakit baik. Lah sama ini juga. Memangnya setan ini boleh kasih baik orang? Boleh. Omar dia kalau sampai yang orang udah sampai persoalan langsung kelar. Kok apa le? Hah? Dia kasih doi. Hah? 1 triliun. Setan. Pak Yesus apa? Dia bilang, kamu sembah aku, maka ini dunia dan kemegahannya aku beri. Setan udah bilang Pak Yesus. Kau cuma mau bujuk 4 orang no? Pada ngoni ses ni mau sampai yang akang di sini. Datang juga ketuk mari di sini, ngana boleh baking semua tu dosa, nanti tak kasih ngana makanan. Tuh, 1 hari 10 juta. Baru saudara pusing. Dengan mudah saudara. Ini orang yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian. Engkau telah mendapati mereka pendusta. Aduh, pusing. Apa? Saya baru dengar tuh Kelamaring Dulus tuh, ya. Saya juga baru tahu saudara, baru tahu. Ternyata ada kelompok gereja tertentu yang kalau kata perjamuan itu pendeta apa? Mungkin kasih pakai jarum kali atau apa, pokoknya ada DP darah. Tetes di anggur perjamuan. Jadi orang minum pendeta pedara. Campur. Saya juga, baru-baru saudara. Kan sampai segila itu. Ada dia juga, tuh pendeta dia mau berkorban. Bayangkan ya, tiap kali tuh orang perjamuan kasih yang tuh pendeta sampai luka-luka kasih yang dia. Tuh, dia mau kasih apa dia. Aduh, ya. Tanpa sadar, kalau Yesus yang kasih darahnya ke kita, itu memang tepat. Darahnya suci, menyucikan kita.
Kau pendeta tuh taruh apalagi darah kau suruh minum, itu mah Dracula. Bayangkan gereja sekarang, toh. Nah, tapi yang model-model begini justru orang suka ini, yang model-model begini nih. Mau suruh mangga, saya pernah juga dengar itu berapa tahun lalu itu. Ya, ada pendeta dengan gereja besar. Ini kalau dia bilang kalau saya menangani orang misalnya bermasalah, ya disuruh mengaku tidak mau mengaku. Dia bilang lakukan seperti Taurat, no? Ambil air putih, terus didoakan jadi air kutuk ini. Kalau kamu salah kamu minum ini jadi air kutuk. Kali lagi saudara, kalau mau baking itu yang diatur di Taurat, lihat para rasul baking apa. Apa mereka pernah mengutuk para rasul? Pernah. Coba lihat dulu. 1 Korintus 16. Ayat 22. Oh, ini kan Paulus berkata-kata. Coba, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Kalau nyandak mau bertobat berarti sampai Maranatha. Apa itu Maranatha? Sampai Tuhan datang, tetap terkutuk. Bukan siapa yang terkutuk? Yang tidak mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan kok mang. Orang Yesus pe kekasih. Oh kasih. Kong angko dia bikin apa hari-hari sebagai kekasih Tuhan? Dia bikin apa kekasih Tuhan? Kekasih Tuhan katanya. Sedang mau menyanyi mencintai Tuhan nih mau, dia kekasih Tuhan. Yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Kong apa? Paulus sudah pakai air putih ini. Mau kutuk tuh orang yang tidak mengasihi Tuhan. Sedangkan ada mana itu contoh itu? Paulus bilang apa? Serahkan dia kepada iblis. Coba cek, ini pakai apa? Ada pakai air putih kah? Ada siram dengan minyak atau apa? Harus kan lihat praktik gereja masa lalu gereja jangan bilang itu Taurat. Taurat itu gambaran. Jangan tuh ada bikin di Taurat kasih ulang di. So bilang Akang baca Alkitabmu. Loh, ini hal-hal yang dilakukan di gereja masa itu ada catatannya. Nah kalau ada catatannya, baking seperti catatan itu. Jangan orang baking, orang mau sendiri. Gosok minyak, gosok darah lah di pintu. Siapa ada suruh? Lihat ini, diserahkan kepada iblis. Coba, ada bikin bagaimana? Berarti didoakan sudah. Sampai jengkel kalau lihat praktek-praktek yang tidak benar. Tapi sekali lagi, orang Kristen masa kini yang model-model begini, ini yang orang suka. Yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak setia, tidak mau bertobat. Paulus, usirlah mereka dari antara kamu. Kalau orang sekarang, duses, ini aku maksud terlalu jahat maksud, bukan gembala itu. Jadi angkot tuh gembala. Kalah dang Paulus, salah dang Paulus. Paulus pengajaran. Kenapa? Karena dosa itu berpengaruh kepada yang lain. Loh, yang bilang kan Alkitab, memangnya siapa yang bilang? Bagaimana kok tuh gereja mau jadi besar? Lihat kok ZSP model. Bagaimana ini dia angko? Lihat Alkitabmu. Yang tidak mau dengar-dengaran. Daripada dia menyebabkan orang lain terkontaminasi, terpolusi.
usir dia dari antaramu. Loh, Alkitab yang bilang, bukan saya. Oh. Sedang sesnya tidak pernah usir orang aja. Orang sopigi bagaimana kalau kita usir? Toh. Padahal sekali lagi Alkitab tulis. Toh. Ini bukan orang baru justru itu orang usir. Siapa? Orang lama yang tidak pernah mau tunduk kepada firman Tuhan. Usirlah dia dari antara. Coba cari deh DP ayat. Tuh, benar. Ini saya sekarang napa DP ayat, cari. Saya sudah lihat, bayangkan, ya harusnya, tuh, pendisiplinan di gereja itu luar biasa sebenarnya DP keras. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Kalau ada orang-orang luar, nanti Tuhan urusan. Tapi yang di dalam, loh, pemimpin gereja harusnya begitu, saudara. Loh, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Orang yang tidak mau bertobat. Coba sampai seperti itu, so. Dan gereja sekarang tidak bisa seperti ini. Jangankan mau usir, sedang khotbah keras orang sudah mau dengar. Dan orang sedang hidup masa kini. Jangan sampai saudara lagi mau atur itu pelayanan. Bagusnya begini. Saya dengar belum lama, ya. Ada yang baca cerita, aduh tante, dapat sayang kasih yang dorang. Tuh gembala ke apa? Iyo, sampai DP khotbah ada jemaat yang jaator. Ya kan sudah. Bayangkan, jadi itu pendeta mau pakai PowerPoint. Itu jadi sebelum PowerPoint itu ditampilkan, itu jemaat itu mesti periksa dulu. Iya, kalau nyanda dia mesti berhenti jadi gembala. Oh Tuhan, kalau kita ikut berhenti jadi gembala di situ. Iya kan begitu. Gembala domba yang ator, bagaimana ini? Gembala bagaimana domba ada ator? Coba saudara, sampai seperti itu. Nah ini coba, menurut saudara, yang jatuh itu seperti apa? Loh. Kalau saudara cek, ya, ini Yesus pekeras. Sekali lagi, yang membicarakan neraka, akibat dari ketidaktaatan. Akibat dari ketidaktaatan kan masuk neraka. Neraka paling banyak dibicarakan oleh Yesus. Ya. Saya cek saudara, kurang lebih 30 kali. Ya. Memang ada catatan, ada yang bilang kira-kira 29 kali. Memang bukan langsung kata neraka, itu. Misalnya di sana gelap yang gelap yang paling gelap, gitu. Gelap yang paling gelap, terdapat ratap dan kertak gigi begitu. Itu kan neraka. Yesus yang paling banyak membicarakannya. Berarti apa? Peringatan. Supaya orang terus mengasihi Tuhan, hidup benar, dengar kepada firman Tuhan, terus taat, jangan menolak untuk memuliakan Tuhan dimanapun kamu. Justru dengan cara itu saudara akan bawa diri lebih baik daripada saudara. Biar jangan ada orang kok tahu kalau kita orang gereja. Justru dengan menampilkan siapa kamu, ya kan? Saudara kan jaga sikapmu. Kenapa? Kalau tidak, kamu akan membuat nama Tuhan dipermalukan. Tuh. Memang itu konsekuensi, ya. Jadi waktu kita menjadi garam dan terang, kita akan menjadi harus menjaga diri untuk terus jadi teladan. Dunia Tuhan bilang
sudah sangat gelap. Kamu mesti tampil sebagai terang. Bayangkan saudara, kalau terang saja tidak bisa ditampilkan dari mimbar. Orang marah. Itu khotbah so terlalu terang. Kok engkau suka bagaimana? Kalau dari mimbar saja mesti gelap. Karena itu orang semua kok berdosa. Yesus belum sempurna iyo toh. Sekali lagi ya, saya setuju sekali dengan ilustrasi itu ya. Waktu kita mengajar melarang anak-anak kita, toh, jangan bermain di mana? Jangan pergi di tengah jalan nanti ngana oto tubruk. Coba kalau anak begini, kenapa mama so pernah so oto tubruk? Oh jadi mesti tunggu mama oto tubruk dulu, baru boleh kasih tahu bang. Begini kalau oto tubruk, begitu. Justru sampai mama bilang akang supaya engkau jangan tatubruk. Bukan mesti tunggu mama tatubruk dulu. Toh, jangan pegang nih api nanti ngana angus. Oh kenapa mama so pernah tabakar? Ya ampun coba. Ini kan gereja masa kini kan begitu. Saya kan jangan kok bilang begitu, saya kok belum pernah alami. Nah, saya kan bukan Tuhan. Kok angkot tuh Tuhan. Justru so tahu ini kebenaran. Jangan buat ini. Nanti akibatnya adalah kamu dibuang. Tuh. Bukan lagi anak Tuhan. Masa mau tunggu? Pendeta mesti alami dulu. Nanti juga kalau saya saudari neraka, baru saya bilang 4 orang tuh neraka bagaimana. Artinya kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan. Tidak percaya Yesus itu adalah firman. Kalau orang ini sungguh-sungguh percaya Yesus adalah firman, disampaikan kepada saudara firman. Dibuktikan karena ada ayatnya. Bukan kita karang. Ada ayatnya. Diberitahu dan orang tetap saja mengeraskan hati. Dia nanti mau dengar kalau sana motivator terkenal yang bilang. Motivator terkenal. Baca Alkitab dia tidak pernah. Dia tidak mengakui kalau Yesus itu adalah firman. Lalu kamu dengar kata-katanya. Itu yang terjadi saudara. Tuh, gereja jadi seperti itu. Mereka justru menganggap kebenaran itu racun. Tadi waktu semua siap-siap sebenarnya ya. Sebelum mandi tadi ya. Tiba-tiba kan waktu doa kita pasang lagu. Setelah selesai itu saya maksudnya dengar dulu khotbah. Yang saya aneh saudara, ada pendeta yang so bertahun-tahun yang lalu orang dengar. Dulu saya pendengar khotbahnya. Ya. Setelah sekian waktu biasa, so ada pendeta-pendeta yang lain, toh dia so terlupakan. Memang so tua juga itu bapak pendeta itu. Kayaknya so 80-an usianya. Masa tadi pas pegang remote, saya langsung ingat namanya. Biasanya saudara mau cari ingat. Siapa kote. Ini tadi tiba-tiba tak. Lah, jadi saya langsung klik saudara. Langsung cari DP nama tuh. Waktu pas ada namanya, ada khotbah. Biasakan begitu. Langsung karena sudah di channelnya, langsung muncul ada khotbah pertama. Nah khotbah pertama itu saya lihat di upload 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Bisa saja itu khotbah lebih lama dari itu. Ya, cuma baru di upload 8 tahun yang lalu. Ya, karena rata-rata khotbahnya itu 13 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu gitu. Ya, itu dong saya sejak Mbak Uni Badia. Dulu saya ingat kalau Mbak Uni saudara, ya dengar DP khotbah kan dengan almarhum. Itu saya cerita saudara dan saya lihat tiba-tiba almarhum Soma nangis. Dia kan yang gak mengerti. Kita cuma kasih tahu. Ini. Dan dia sampai seperti itu saudara ini. Jadi maksudnya dulu ini pendeta sangat memberkati kami. Memberkati rohaninya. Maksudnya. Nah tadi tiba-tiba muncul itu. Yang di-upload 8 tahun yang lalu.
Itu khotbah pertama. Jadi saya langsung klik. Oh, pas muncul saudara. Saya ikut tadi sampai begini. Oh Tuhan. Ini dia benar-benar seperti sedang membicarakan apa yang saya alami. Saya sampai begini. Oh Tuhan, sampai bayangkan saudara. Kok bisa? Saya benar-benar kagum sekali saudara. Jadi seolah-olah khotbah itu belum pernah kita dengar. Jadi tadi betul-betul dia membicarakan tentang saya. Poin-poinnya saudara. Saya begini. Aduh pokoknya. Saya terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini sebuah konfirmasi. Yang semakin membuat hati saya teguh. Memang dia bilang begini tentang tugas. Tentang tugas. Ya. Semua manusia itu ditetapkan Tuhan tugasnya. Begitu. Ditetapkan. Kalau dia pakai tulisan Yeremia. Ya. Yeremia, Yesaya. Aku sudah dipilih sejak dari dalam kandungan. Dia bilang tanpa kamu sadar, ya, Tuhan sudah menetapkan tugasmu sejak dari dalam kandungan. Yang jadi telinga tidak mungkin mengerjakan apa yang adalah tugasnya mata. Yang tugas mata tidak mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas mulut. Jadi saudara, harusnya kita hidup untuk menemukan tugas apa yang Tuhan sebenarnya taruh untukmu. Kamu dilahirkan tidak mungkin tanpa tujuan. Masih hidup sampai sekarang apalagi? Sudahkah kau mengerjakan tugasmu? Kalau begitu baca dulu ini Yohanes 4. Lihat Yohanes 4 ayat 34. Oke, baca. 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu tuh orang pemakanan. Pernah enggak saudara berlutut dan berdoa, Tuhan tolong, aku harus hidup seperti cara engkau hidup. Begitu kan 1 Yohanes 2 ayat 6. Yang bilang Yesus ada di dalammu, kamu ada di dalam Yesus, maka wajib kamu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah sekarang kita lihat apa? Cara Kristus hidup. Dia menyebut apa? Apa makanannya? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sudahkah kau menemukan pekerjaan apa yang Tuhan taruh di hidupmu untuk diselesaikan? Lalu saya terkejut saudara. Pak pendeta itu bilang begini. Lain orang-orang bingung waktu melihat saya. Ya, saya di kamar. Saya bahkan tidak mau mematikan lampu saya. Ya, 12 jam sampai 14 jam. Tuh, saya tidak mau tidur. Kenapa? Karena saya mau belajar. Tak. Puji Tuhan. Dia bilang, Anda harus tahu itu adalah tugasmu. Waktu kamu begitu senang untuk melakukannya. Jadi makanan. Kamu rasanya tidak mau berhenti. Dia bilang tiba-tiba waktu saya mengajar, saya tidak bisa berhenti. Wah persis model. Kalau saudara semua masih buka mata apalagi. Waduh ses. Tuh, pagi kalau pagi. Tuh, belum mau habis. Saya terkejut. Jadi, ini Tuhan sementara bilang apa ini? Kalau begitu, sepertinya saya sedang Tuhan tarik garis bawah. Ini yang kamu lakukan. Harusnya kamu bersuka cita untuk apa yang aku taruh. Untuk orang lain kamu aneh. Dia bilang, saya kemudian terkejut. Ada orang-orang tertentu, dia bilang,
yang mendengarkan khotbah saya, mereka bilang, waduh, terima kasih untuk khotbahnya. Khotbahnya sudah sangat mengubahkan aku. Dia bilang, oh ya, puji Tuhan. Dia bilang, bulan depannya sampai dia lihat Pak kita saja dia solala. Dia sudah mau aga Pak kita. Persis. Aduh pendeta, aduh enak sekali pendeta khotbah. Biar lama. Setelah lebih berikut, orang sudah mau datang dari khotbah lama. Kan persis. Oh, haleluya. Pendeta itu bilang, ya, saya terkejut, dia bilang, karena ada pendeta lain yang mengajar khotbah itu jangan lebih dari 22 menit. Nah, pendeta itu besar di gereja. Dia bilang, wah, itu pendeta itu, dia bilang terserah, dia mau 22 menit dia. Kalau saya enggak bisa. Dan memang saudara, itu pendeta, Pak pendeta tua tadi itu jemaatnya sedikit. Gerejanya raksasa. Tapi dia jemaat sedikit kalau saudara lihat. Jemaatnya sedikit, tapi dia punya nama sangat terkenal karena dia memang penulis buku. Ya, dan bukan cuma itu. Kalau mau bilang dia kaya, saya juga bingung saudara. Ya, kok bisa dengan jemaat sekecil itu? Kayaknya dia yang pertama kali pendeta. Ya, pendeta sungguh-sungguh, dia memulai pelayanan dari tidak ada apa-apa. Istrinya meninggalkan dia. Justru karena dia pendeta miskin. Kayaknya pendeta pertama Amerika yang punya pesawat pribadi dengan jemaat kecilnya. Dan dia dibenci. Padahal kalau bilang di khotbah keras. Sampai seperti itu, saudara. Ya. Saya ingat pertama kali sama dengan kalau di sini orang dang punya uang 100.000 itu kan pecahan terbesar. Uang pecahan terbesar rupiah 100.000 rupiah. Nah, dia bilang, oh kalau tidak salah di Amerika begitu ya Kang, $100 tuh pecahan terbesar. Atau ada 200? $100 ya. Nah, dia bilang, saudara, seumur-umur, ya, mulai dari dia maksudnya belum jadi pendeta sampai dia jadi pendeta masih muda, belum menikah, dia jadi pendeta, dan dia bilang belum pernah kita pegang uang 100.000, $100 maksudnya, $100, kalau orang dang 100.000 rupiah. Belum pernah dia pegang $100, dia bilang. Dan tiba-tiba ada satu kali dia melayani dan dia punya $100 pertama. Dia bilang, saya tahu ada uang $100, tapi kalau kita punya itu enggak pernah. Jadi dia enggak pernah pegang sendiri uang $100. Waktu dia terima dia pulang berjalan kaki dengan uang $100 itu. Dia bilang waktu dia lewat ada pendeta yang dia jumpai di jalan. Dan tiba-tiba di hatinya bilang, sepertinya Tuhan dah bilang, itu $100mu tuh kasih patu pendeta itu. Hah? Dia bilang, loh ini uang $100 pertama yang aku punya. Dan yang tidak ada doi lain, cuma ini. Tapi saudara semakin dia mau keraskan DP hati, semakin suara itu kuat. Bale kong kasih pak itu pendeta. Nganep $100. Dia bilang memang mesti diakui, dia kasih dengan sedih. Karena ya bayangkan belum trading, belum Riki pagi itu doi Tuhan suruh kasih ke orang lain. Saudara, dia pernah tinggal cuma di garasi. Itu pendeta itu pesulit sampai seperti itu. Ya. Memang saudara kemudian waktu dia diberkati secara materi, saudara memang bingung aja lihatnya. Ya, ini pendeta betul-betulnya masuk akal. Loh, kalau cuma mulia, maksudnya pelayanannya yang sekecil itu kok bisa dia dengan kelimpahan materi yang luar biasa. Loh. Dia balik kong kasih itu $100, kasih batu pendeta. Dia bilang saya waktu itu berat hati tapi karena itu Tuhan dia bilang ya kita kasih. Dia bilang dan sejak itu dia bilang itu uang $100 selalu datang padanya. Itu dia cerita saudara.
Lalu dia tiba-tiba ada yang bikinkan rumah, ini Amerika. Saya lupa 200 kamar atau berapa kamar. Pokoknya banyak sekali kamar. Rumah dibikinkan untuk dia. Dia punya anak satu. Ya, karena dia ditinggalkan oleh istrinya kan. Dia punya anak satu. Cuma itu, jadi dia dan anaknya. Dia bilang, Tuhan, komfort apa ini rumah sebesar ini? Dengan kamar banyak. Ini istana, saudara. Jadi orang-orang yang pengerjanya atau apa semua tinggal di situ. Dia bilang lalu kemudian mobil-mobil pun berdatangan. Dia bilang ada yang menelpon saya, Pak Pendeta, ya. Saya janji, saya sudah janji ke Tuhan. Sekarang saya mau bilang janji saya ke Pak Pendeta apa? Tiap kali Mercedes-Benz, Mercy, ya, ada tipe baru, Pak Pendeta punya satu. Dia bilang kadangkala saya bangun tidur dan lihat Mercedes-Benz baru, so di luar pagar. Tuh yang punya so bawa, so taruh di muka saudara. Nyapa aku dapat yang dia bahkan. Dia bilang saya pernah terbangun dan buka pintu dan saya terkejut. Ada 2 mobil mewah di muka di luar pagar. Itu semua for kita. Nah, itu belum DP pesawat. Ya. Jadi kalau cuma mau bilang soal Tuhan mampu melakukannya, ya ampun saudara. Dia bilang tiba-tiba saya berkhotbah. Tiba-tiba ada yang telepon saya, Pak Pendeta, saya janji tiap 6 bulan Pak Pendeta saya akan kirim setelan jas sekian banyak. Jadi dia mau khotbah di depan 2 orang pun dia pakai jas. Karena loh tiap 6 bulan ganti DP jas. Bukan cuma 1. Jadi bilang saya tidak pernah beli baju. Tidak pernah beli oto. Bahkan tidak beli pesawat. Semua ada. Apa Tuhan tidak sanggup? Sekali lagi saya bilang ke saudara. Sekarang miskin, besok pagi kaya raya. Masa Tuhan tidak bisa? Tapi maksudnya untuk apa sekarang? Beliau jadi diundang ke London, ke Inggris. Diundang kemana dengan menggunakan pesawat jet pribadi. Sampai seperti itu saudara. Sementara pelayanannya kecil. Saya juga waktu itu, oh Tuhan, cuma begitu. Dan dia berani melayani orang-orang. Maksudnya yang undang pada dia orang miskin. Ya. Orang-orang negro misalnya. Dan dia tidak peduli mengajar mereka. Sampai seperti itu saudara ya. Dan sekali lagi saya terkejut. Rupa dan sedang baru dengar tadi. Tahu Tuhan, apa kita lupa atau apa? Ya. Tapi tadi saudara itu kata-katanya tadi memang nyandak dikiklar dari langsung datang di gereja. Tadi saya sampai begini, Tuhan bukan main. Waktu Tuhan mau bicara, saudara siap kau terkejut. Rupa dan Tuhan ada berdiri di situ dan kau bilang, angana ini begini, kong begini. Jangan mengeluh. Dia bilang, jadi saya tidak pernah peduli. Ada yang marah dengan saya karena pelajaran yang saya tidak peduli sudah. Ini pengajaran yang saya mesti sampaikan. Kamu tidak suka, tidak usah, tidak apa-apa dia bilang. Ya, bukan cuma kalau dia tadi dia bilang begini. Bagi saya, kalau orang sampai tinggalkan gereja saya, dia bilang, kadang-kadang saya berpikir hari Minggu dia datang, tapi setelah itu dia sudah tidak mau datang lagi. Dia bilang lama-lama Tuhan mengajar saya sesuatu. Aku justru sedang melindungimu. Untuk apa kamu sakit hati dengan orang yang seperti itu? Dia tidak menghargai. Tuhan menempatkan dia. Seharusnya misalnya Tuhan menempatkan dia di sini. Dia yang tidak mau. Jadi sudah Tuhan justru sedang melindungi hambanya. Terima kasih. Akhirnya pendeta sampai takut mau bicara keras. Takut untuk baca ayat-ayat yang pasti menyinggung orang.
Dengan kata lain apa? Kebenaran dipotong. Nanti cuma kasih jemaat seperempat benar. Coba, bukan cuma setengah benar, seperempat benar. Cuma supaya banyak orang masuk gereja, jadi jemaat. Coba sekali lagi saudara, doakan Pasos kesiang. Ya, saya mati-matian berdoa untuk itu. Dan tadi waktu, saya dengar ini sama dengan rupa Tuhan bilang, nggak usah takut, nggak usah takut, nggak usah takut. Aku memperhatikanmu. Gitu tuh. Kan saudara, siapa tuh mau tahu? Kan tadi, sampai, Tuhan, sambil tadi berganti, kan saya biar itu khotbah itu, saya sampai bolak-balik, saya sampai, oh Tuhan, terima kasih banyak. Ini yang terjadi di pelayanan. Kong kita sama dengan apa? Sudahlah, toh. Kalau ini yang Tuhan taruh, ini kita pe upah. Kebenaran tidak disukai, ya sudah tidak apa-apa toh. Kamu tidak mau dengar kebenaran, kok masa mau paksa? Tuh. Sekali lagi, kalau meninggalkan gereja ini karena saya berdosa, beda ya. Saya sih mau bertobat. Tapi kalau kamu tinggalkan gereja ini karena kamu tersinggung dengan kebenaran yang disampaikan di sini, kamu yang bertobat. Itu. Saya justru berdoa, Tuhan kasih yang tuh sudah mau datang, jangan biarkan mereka disesatkan. Itu saudara, ini doa tadi sore. Saya berdoa seperti itu. Tolong Tuhan, jangan biarkan orang-orang itu disesatkan. Kalau mereka adalah pilihanmu, Tuhan yang menetapkan kerinduan di hati. Kasihan kalau orang disesatkan. Tanpa mereka sadar, mereka disesatkan. Dicekoki dengan makanan yang sebenarnya bukan makanan. Hati-hati loh saudara. Sekali lagi ya. Itu bayangkan tuh khotbah tadi. Kok bisa? Saya sampai bingung saudara. Tadi kalau tidak salah dia bahas sudah sampai poin keempat. Ya. Saya gini, bayangkan kok bisa? Ini sama yang dia bilang Pak kita. Semua saudara. Semua. Loh, dia bilang kalau kamu paling suka itu berarti kamu dipanggil untuk itu. Saya sampai gini, terima kasih Tuhan. Saya kan bilang Pak saudara. Bayangkan saudara, sekian waktu saya berdoa, tolong hambamu mencintai firman-Mu. Tadi malam pertama terbangun Alkitab, tadi malam sudah sampai di Roma. Kan saudara, tidur di Alkitab. Tadi saya langsung ingat pendeta itu kesaksian. Dia bilang, ruangan di rumah saya yang sebesar itu. Setiap kali saya masuk ke ruangan tertentu, ruang tamu di sebelah sini, ruang belajar di sana. Selalu saya langsung, dia bilang, waktu itu kan belum ada internet. Ya, dia pakai, apa aku tidak nama. Ya. Dia langsung klik Alkitab. Jadi dia bilang, tiap kali ada di ruangan, rumah saya dipenuhi dengan Alkitab. Dan itu doanya. Tuhan, Kau mendominasi pikiranku dengan firman-Mu. Dominasi mulutku dengan firman-Mu. Dominasi hatiku dengan firman-Mu. Jangan biarkan ada perkataan yang lain yang coba menguasai aku. Oh Tuhan. Tadi itu di kamar mandi. Tadi di kamar mandi kan sebelum mandi saya dengar khotbahnya. Sampai di kamar mandi saya lanjutkan saudara. Tadi dah sentak bilang apa saudara. Tapi itu yang terjadi saudara. Saya sungguh bersyukur, terima kasih. Pak pendeta itu yang dia juga pembuat lagu saudara. Pembuat lagu ya. So dia tuh backing lagu mencintai Alkitab. Ya. Dia bilang apa kata dia lagu itu? Dia kata-kata. Dia suruh kan waktu itu para mahasiswa yang disenang aja kira-kira 30-40 orang begitu.
Dia suruh mereka, coba pegang Alkitabmu. Oh, ayo. Apa? Apa kata? Belai. Itu dia pakai kata itu. Belai seperti engkau membelai bayi. Dia bilang, ayo. Dia bilang, dibelai Alkitabmu, sudah. Sekarang ayo, dicium. Cium lagi. Aduh saudara, waktu dong syuting, itu mahasiswa sementara menangis. Cuma ada suruh apa? Cuma ada suruh pegang tuh Alkitab. Tidakkah kau tahu, dia bilang, ini surat cinta Yesus untukmu. Sudah belum kamu buka surat cinta Yesus? Ada cerita kisah nyata, saudara. Saya dengar ada pengkhotbah yang cerita. Dia bilang, ini perempuan muda. Dia tinggal sendiri, ya. Karena semua maksudnya mati semua. Ya. Terakhir dia tinggal dengan DP Om, gitu. Pamannya yang kemudian tinggalkan rumah baginya. Jadi dia tinggal di rumah pamannya. Semua sudah meninggal, dia seorang diri. Lalu ini nona ini bekerja, ini Amerika, saudara. Bekerja luar biasa, ya, karena untuk membiayai hidupnya seorang diri. Tuh. Jadi dia bekerja banting tulang ceritanya, karena untuk memenuhi kebutuhannya. Tuh. So sekian waktu seperti itu, saudara. Hingga satu ketika, kalau tidak salah dia setelah berdoa, tiba-tiba ada perasaan di hatinya bilang, coba kamu bersihkan kamarmu. Nah, dia membersihkan kamarnya, dia membersihkan lemarinya. Tuh. Ada laci-laci. Tuh. Jadi laci-laci ada buku, ada apa begitu. Tuh. Dia kemudian bersihkan itu. Laci-laci itu dia keluarkan yang sudah berdebu, begitu dia lap dulu, toh dia atur kembali dan dia menemukan surat dari pamannya yang selama ini dia sebenarnya tahu dan dia tidak pernah buka surat itu. Ada di dalam amplop. Toh. Hari itu entah kenapa waktu dia karena membersihkan ini soba abu, toh dia lihat ini DP paman, saudara. Dia lihat surat dari pamannya itu. Ya. Lalu hari itu dia tergerak untuk buka amplopnya. Ini sebenarnya surat apa dia pikir? Ya. Kong dia baca, saudara tahu enggak? Itu surat itu warisan. Jadi bukan cuma rumah itu diwariskan oleh pamannya. Ada warisan yang dia tidak pernah tahu karena dia tidak pernah baca. Ya, saya baca ini ada pendeta saudara yang bilang. Pendeta siapa itu, ya. 8.000 atau 8 juta dolar itu pamannya tinggalkan untuk si nona. Jadi dia tidak pernah tahu kalau dia miliarder. Selama itu dia tahu dia paling miskin. Jadi dia harus kerja banting tulang. Dia tidak pernah tahu kalau sebenarnya dia adalah jutawan. Sampai dia bersih-bersih lalu menemukan surat itu. Dan ternyata surat itu adalah harta. Bayangkan saudara, harta itu firman ini. Kan Yesus yang bilang, kerajaan Allah adalah harta. Harta itu terpendam. Jadi kamu mesti punya waktu. Punya waktu untuk bersekutu dengan firman. Kalau tidak, kamu tidak pernah menemukan harta itu. Harta terpendam. Satu, bersihkan dulu ladang itu. Kemudian gali. Baru temukan harta terpendam itu. Ini firman Tuhan sudah ada. Berapa banyak orang yang membaca tapi sebenarnya tidak pernah menemukan apa-apa. Hati-hati loh saudara.
Akhirnya saudara, jadi orang yang terus membangkang terhadap firman Tuhan. Kenapa? Karena kamu tidak pernah tahu bahwa sebenarnya kamu jutawan, miliarder kerajaan Allah. Kita tidak punya materi, bukan itu yang saya ajar. Bukan itu. Taruh di hati. Sudahkah saudara gali, ya, baca sungguh-sungguh. Saya ingat ya, pendeta itu tadi dia bilang, waktu saya pelayan muda, baru hamba Tuhan muda, saya menghabiskan setiap hari baca Alkitab, berarti berapa jam itu? 40 pasal tiap hari Alkitab, ya. Berarti dia tidak punya waktu untuk yang lain. DP waktu benar-benar cuma untuk Tuhan dan firman-Nya. Nah ya, ada lagunya yang saya ingat. I was sitting at your feet. Aku duduk di kakimu. Apa? Aduh. Aku dengarkan suaramu. Itu DP lagu. Ya. Baru bahagia, begitu kalimat-kalimatnya. Bahagia menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Itu DP lagu, saudara. Tadi saya diingatkan banyak hal. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Tidak ada di dunia ini, di hidup ini yang sama nilainya dengan mendapatkan Tuhan. Benarkah kita sudah mendapatkannya? Dia itu harta. Dia itu mutiara. Dia itu segalanya. Bahkan dia itu adalah makananmu. Ya saudara, akibat dari puasa ini saya nikmati. Sangat nikmati. Ya. Sampai dapat rasa, so besok kote, hari terakhir. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Ya, saudara, ada banyak hal yang saya lihat justru terjadi di hari-hari puasa ini. Saya sangat bersyukur, terima kasih banyak Tuhan. Engkau tidak pernah salah waktu meletakkan sesuatu di hati. Ya. Terima kasih karena Engkau membuat aku percaya. Bersyukur saudara, kalau saudara masih peka terhadap suara Tuhan, terhadap gerakan yang Dia taruh di hatimu. Sekali lagi, meninggalkan kasih semula adalah kejatuhan yang sangat dalam. Saudara dulu jawab apa? Janji apa dengan Tuhan? Masih baking? Hati-hati saudara. Karena setan ya, dengan serangannya. Bayangkan untuk Yesus coba. Setelah selesai dia mencobai Yesus. Apa? Dia memang undur. Tapi dia susun rencana. Dia mau kembali, menyerang kembali. Tunggu waktu yang tepat. Itu menyerang Yesus saja seperti itu. Lalu menyerang kita, saudara enggak usah toh? Enggak usah pakai sudah Joko, enggak kok apa-apa, itu jangan ganggu-ganggu pas setan. Hati-hati pokoknya. Sekali lagi ya, semoga hal-hal yang Tuhan inginkan, ingin supaya saudara kembali, segera kembali. Sebelum engkau akan terus di bawah. Apa? Jatuh sangat dalam. Hati-hati saudara. Karena semakin kita tidak takut terhadap firman Tuhan, semakin kau tidak takut Tuhan. Semakin kau tidak takut Tuhan, semakin setan berani padamu. Dia akan membuat saudara merasa tidak apa-apa, walau saudara sebenarnya sadar kalau saudara tidak bikin itu firman Tuhan. Saudara hidupi firman Tuhan, tapi kau tidak takut, tidak lagi takut.
Kau merasa nyaman, yang penting tidak sakit, yang penting ada doi, yang penting tidak ada orang marah, begitu toh. Kalau stres kan banyak orang marah. Termasuk setan marah sekali pak kita. Tuhan, terima kasih banyak. Ya, tak kira cuma kita. Ternyata ada orang tertentu ya, yang memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup. Tuh. Sekali lagi saudara, jangan kasih biar setan dapat apa orang. Masih ada peringatan seperti ini. Dengar baik-baik. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi aku. Tolong aku untuk sungguh-sungguh bertobat. Jangan berhenti menegur aku dengan keras. Jangan berhenti memukul aku dengan keras. Saudara mesti berani bilang begitu. Kenapa? Karena kau sedang berdoa kepada Bapa yang lebih mengasihimu daripada bapamu di dunia. Bapa di sorga itu lebih mengasihimu daripada mamamu di dunia. Mama tidak sanggup menegurmu. Itu bukan karena mama baik-baik. Coba kalau lihat firman Tuhan begitu. Saudara. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia tahu cara seperti apa untuk membuat orang ini benar-benar menjadi miliknya. Jangan takut untuk minta Tuhan pukul pada orang. Jangan takut. Karena dia sudah bilang, bahkan dipukul pun itu bukti cintanya. Tuhan jangan berhenti mengasihi aku. Berarti jangan berhenti memperingatkan aku. Jangan berhenti memukul aku bahkan. Daripada salah. Itu saudara. Saudara mesti tahu sekali lagi. Bahkan ketika kita celaka. Orang bilang. Tapi saudara tahu. Bahkan kecelakaan pun. Kalau sampai Tuhan yang izinkan. Dia bermaksud baik kepada kita. Dia tidak pernah bermaksud buruk. Jadi waktu itu orang bilang kepada Tuhan. Bahkan pukul aku Tuhan. Jangan biarkan kita so salah. Dan Tuhan kasih biar. Kasihani aku Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengasihani? Biarkan dia memukulmu. Begitu. Loh, sampai sekarang, sampai tadi. Saya Tuhan. Kalau ada kita pesalah Tuhan. Jangan sampai kita nintau kasihan. Padahal Tuhan semua ambil pak kita. Jangan biarkan aku pulang. Dalam keadaan yang salah. Waktu melihat kenyataan para pemimpin gereja. Saya pun takut. Oh Tuhan, jangan biarkan ada penyesatan. Setitik. Setitik sekalipun. Jangan biarkan Tuhan. Jangan biarkan. Kalau sampai ada yang salah. Oh Tuhan, lebih baik tolong aku. Tolong engkau mencegah aku. Sehingga aku tidak melakukan kesalahan. Jangan biarkan aku sesatkan satu orang pun. Tapi kalau saudara yang memilih untuk tersesat, kita mau bikin apa? Kalau Tuhan saja berani kamu lawan. Apalagi cuma gembala. Sekali lagi saudara. Siapa kita? Dan ada apa di hati dan di pikiran kita? Kau sedang berdiri. Kau sedang ada di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dia yang bisa lihat semuanya. Pikiranmu, hatimu, keinginanmu. Dan apa yang sedang terjadi sekarang. Di hati dan di pikiranmu Tuhan tahu. Gitu. Jangan biarkan saudara sangat salah. Dan tetap saja merasa dia betul. Kadang-kadang saya melihat ada orang begitu. Dan sebenarnya saya sedih. Tempo apa dia mau sadar Tuhan. Harusnya kalau menurut saya. Harusnya orang itu sebenarnya sangat tahu. Kalau dia salah. Kenapa dia tidak pernah mau sadar? Hati-hati saudara, jangan sampai Tuhan lari dari saudara. Dan saudara tidak pernah mau mengakuinya. Ngeri saudara. Ngeri.
Padahal kematian kita dapat terjadi kapan saja. Maka saudara terus merasa nyanda apa-apa begini. Harusnya kan so tahu yang engkau udah baking ini salah. So tahu ini ada pancuri. Dan Tuhan yang tidak pernah pukul. Kan bodoh. Jadi waktu saudara membenarkan padahal saudara so tahu itu salah. Saudara justru terus marah malah. Kalau dengar firman Tuhan yang menyinggungmu. Ini bagaimana? Harusnya kau tahu. Setan berarti sementara bekerja di dalam hidupmu. Harusnya sadar sebelum terlambat. Ya. Mumpung masih hidup. So tahu itu salah. Cuma karena Tuhan yang tidak pernah tegur. Kok engkau tidak peduli. Ini bagaimana ini? Nah, saudara, segera bertobat. Sekali lagi, sebelum terlambat. Dia ada di sini. Karena dia mengasihi kita. Haleluya. Mari kita berdiri.